Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di sini dengan Yudi Imansyah di channel Yudi Asri Official. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi seputar job fair yang akan dilaksanakan di Kabupaten Cianjur atau di Kabupaten Cianjur. Tapi disclaimer terlebih dahulu ya, bahwa semua informasi yang saya sampaikan ini berdasarkan info dari Disnaker Cianjur atau dari website atau dari Instagram resmi milik Disnaker Cianjur. Nah, jadi teman-teman, Cianjur akan mengadakan job fair yaitu pada tanggal 5 dan tanggal 6 Juli. Tanggal 5 dan 6 Juli yaitu di hari Rabu dan hari Kamis. Nah, di 2 hari ini teman-teman memiliki kesempatan yang banyak untuk mendapatkan pekerjaan. Teman-teman bisa melamar ke berbagai perusahaan yang kalian tuju ya. Akan tetapi ingat, tidak ada jaminan bahwa akan diterima di banyak perusahaan ya, atau mungkin akan diterima di satu perusahaan pun itu tidak ada jaminan. Karena menurut pengalaman yang saya, ini ingat, penilaian objektif ya, subjektif maksudnya, penilaian subjektif. Saya pernah mengikuti job fair di 2 tempat berbeda. Pertama di Kota Bandung, yang kedua di Kabupaten Cianjur tahun kemarin, tahun 2022. Sebagai pengalaman saja, kalau di Bandung itu ketika kita melamar di job fairnya di berbagai perusahaan, jika dipanggil atau jika memang menurut perusahaan itu diperlukan, maka akan langsung diinterview waktu itu juga. Kebetulan ada 3 perusahaan waktu di Kabupaten Bandung atau di Kota Bandung waktu itu yang langsung menginterview saya dan memberikan keputusan apakah saya diterima atau tidak. Nah, itu kan mantap ya, real gitu, langsung diterima. Nah, sementara menurut pengalaman yang kita alami, yang saya rasakan sendiri di Kabupaten Cianjur kemarin, bagaimana pengalamannya nanti saya sampai tuntas ya. Pertama, di tanggal 5 dan 6 Juli itu teman-teman silahkan hadir memakai baju hitam putih tentunya, atau baju rapi minimal, baju ya selayaknya bagaimana mau melamar pekerjaan ya. Itu yang pertama. Biasanya di hari pertama itu teman-teman akan disuguhi dengan upacara atau acara pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Bupati, yaitu Bapak Herman Firman. Yang kedua, teman-teman di situ teman-teman akan mulai mengantri untuk mengajukan lamaran pekerjaan. Lalu, apa saja yang perlu kalian lakukan atau persiapkan di dalam job fair ini? Nah, ini ada keunikan tersendiri ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa cek sendiri bahwa di job fair kali ini ada sesuatu yang berbeda. Jika tahun lalu itu kita membawa banyak sekali persyaratan ya, ijazah, surat lamaran pekerjaan, CV, ijazah terakhir, kemudian kartu AK1, kemudian kartu SKCK, kartu kepolisian dan lain sebagainya gitu ya. Nah, pada kesempatan job fair kali ini uniknya kita hanya membawa surat lamaran pekerjaan dan CV. CV itu apa sih? Kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup teman-teman. Pertama teman-teman, untuk surat lamaran pekerjaan ini bikinlah sebanyak-banyaknya sesuai dengan target perusahaan yang akan teman-teman lamar. Nanti saya juga akan berikan daftar perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan di tahun ini ya teman-teman. Jadi bikinlah surat lamaran pekerjaan sebanyak mungkin sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Di perusahaan mana saja, posisi apa saja gitu ya. Silakan membuat sesuai dengan nama perusahaannya kepada YTH, misalkan HRD perusahaan apa, bikinlah sebanyak-banyaknya. Yang kedua teman-teman, membuat CV. Nah, pada umumnya kurikulum vitae ini yaitu daftar riwayat hidup. Pertama, memuat data pribadi kita yang khusus tentang data pribadi seperti nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, atau mungkin juga nomor NIK, KTP dan lain-lain gitu ya. Tapi NIK saya rasa tidak perlu. Kemudian pendidikan terakhirnya apa, domisilinya di mana, nomor handphone, email, kemudian foto. Jadi tidak ada fotonya juga di kurikulum vitae itu. Foto setengah badan aja segini dengan pakaian rapi tentunya, dan backgroundnya merah atau biru ya.
Nah, kemudian selain data pribadi, kedua juga menyangkut dengan data pendidikan. Teman-teman pernah sekolah di mana saja, SD mana, TK mana, kemudian SMP mana, MTS mana, SMA, SMK, aliyah mana gitu ya. Atau mungkin bahkan perguruan tinggi, kalian pernah kuliah di mana, plus dengan tahun kalian lulus. Misalkan SD di sini lulusnya tahun sekian, SMP lulus tahun sekian gitu ya. Berikutnya di kurikulum vitae ini juga teman-teman disediakan atau harus ada kolom tentang bagaimana pengalaman kerja teman-teman. Teman-teman pernah bekerja di mana saja, posisinya sebagai apa, jangka waktunya berapa tahun, dari tahun berapa ke tahun berapa. Nanti saya juga akan berikan contoh kurikulum CV yang saya bikin ya. Namun teman-teman jika memang kebetulan di Snacker juga menyiapkan format kurikulum VT yang bisa kalian isi, maka silakan juga kunjungi Instagram dari Snacker itu sendiri ya teman-teman. Namun menurut keterangan dari Snacker, apakah kalian mau bikin kurikulum VT sendiri, CV sendiri, atau mau mengikuti contoh dari sana, itu tidak menjadi masalah dan tidak menjadi prioritas. Oh, ini diprioritaskan, ini tidak. Yang penting isinya lengkap dari mulai nama, kemudian data pribadi, jenjang pendidikan, pengalaman kerja teman-teman. Kemudian di CV ini juga teman-teman wajib memberikan keterangan apa keahlian teman-teman. Apakah teman-teman ahli di bidang administrasi? Kalau di bidang administrasi apa saja misalkan gitu ya, sebutkan. Apakah di bidang public speaking, bahasa, atau kemudian di bidang teknik, di bidang industri. Pokoknya teman-teman silahkan sebutkan apa keahlian teman-teman. Buat para pembuka lowongan kerja ini menjadi tertarik dengan apa yang teman-teman miliki. Silahkan gambarkan apa kemampuan teman-teman, apa keahlian teman-teman di kurikulum vitae ini begitu teman-teman. Nah ini teman-teman kalau mau contoh ini silahkan berikut contohnya. Nah di contoh ini silahkan kalian isi saja data-datanya buat kolomnya. Kalau teman-teman punya formatan CV yang jauh lebih menarik, lebih lengkap, silahkan bikin sendiri. Oke, berikutnya teman-teman yang tidak kalah pentingnya teman-teman juga membuat surat lamaran kerja tadi. Ini formatnya ya. Oke, nah jadi teman-teman silahkan besok teman-teman tanggal 5 Juli hari Rabu dan tanggal 6 Juli hari Kamis teman-teman datang ke Taman Perawatasari. Di sini ya alamatnya Taman Perawatasari. Di hari Rabu dan Kamis silahkan memakai pakaian lengkap dan datang saya sarankan sih jam 6 pagi, jam 7 pagi ya sudah datang di sana karena antriannya sudah luar biasa dari subuh biasanya teman-teman. Teman-teman selain dari itu juga silahkan persiapkan, mungkin ini tidak menutup kemungkinan bisa jadi ada interview langsung di sana atau gimana gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau melamar pekerjaan yang serius, silahkan cari info-info tentang perusahaan yang akan teman-teman lamar karena takutnya di interview langsung gitu ya. Misalkan teman-teman ditanya apa yang teman-teman ketahui tentang perusahaan kami, silahkan cari jawabannya. Jika teman-teman ditanya salarinya berapa nih yang kamu butuhkan atau gajinya berapa yang kamu inginkan, gitu, silakan siapkan juga jawabannya. Biasanya seputar seperti itu pertanyaannya. Berikutnya teman-teman, sekali lagi jangan lupa persiapkan fisiknya, mentalnya juga. Karena kenapa butuh persiapan fisik dan mental? Karena memang menurut pengalaman itu di sana sangat antri sekali, penuh dengan para pelamar pekerjaan, bahkan tidak sedikit juga mungkin ada yang pingsan atau gimana gitu ya di sana karena memang cuacanya cukup panas kalau lagi panas gitu dan sangat padat gitu ya. Selain dari itu juga di sana akan ada festival musik atau festival band. Nah jadi menarik juga nih biar nggak sepi atau biar nggak boring misalnya. Sambil ngantri melamar pekerjaan teman-teman juga bisa sambil mendengarkan lantunan atau festival musik yang disediakan oleh panitia di sana. Berikutnya teman-teman jangan lupa juga membawa kartu AK1 ya. Apa itu kartu AK1? Ini formatannya.
Di sini ada ukurannya, ukuran fotonya, kemudian bagaimana cara membuat AK1-nya, formatnya seperti apa. Silahkan teman-teman lihat di sini nih, ada bentuk formatnya. Oke, sudah ya teman-teman. Berikutnya teman-teman jangan lupa ketika ke sana sebaik ini, meskipun dari pengumuman di snakernya cukup hanya membawa CV, kemudian juga surat lamaran sebanyak-banyaknya, CV sebanyak-banyaknya sesuai dengan jumlah perusahaan yang ingin teman-teman lamar. Tapi menurut hemat saya sebaiknya teman-teman tetap membawa kartu KTP plus beberapa fotokopiannya, kemudian membawa kartu kakak juga khawatirnya dibutuhkan gitu ya. Kemudian membawa surat keterangan dari kepolisian bahwa teman-teman memiliki catatan atau kelakuan yang baik. Teman-teman pertama mungkin kebingungan nih di mana mencari atau membuat kartu AK1 atau kalau dulu tuh disebutnya kartu kuning ya, kartu pencari kerja. Teman-teman silahkan langsung saja pergi ke mana itu namanya, ke Disduk, bukan Disduk Capil ya, apa sih namanya, ke Disnaker aja langsung bikin. Ke Disnaker kartu AK1 atau kartu pencari kerja. Dan itu hanya berlaku kalau tidak salah 3 sampai dengan 6 bulan masa berlaku. Kemudian SKCK atau surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian itu juga berlakunya hanya 6 bulan. Jadi bagi teman-teman yang sudah bikin, dicek dulu apakah sudah kadaluarsa atau belum. Bagi yang belum bikin silakan langsung saja untuk bikin SKCK ke polisi, bisa daftar online. Kemudian teman-teman nanti tinggal ngambil ke Polres, atau bisa juga langsung daftar dan langsung ambil di hari itu juga di Kapolres. Oke teman-teman, terima kasih. Saran saya tetaplah positive thinking dan berdoa kepada Allah, semoga setiap ikhtiar yang teman-teman lakukan menjadi jalan keberkahan dan sukses. Oke? Karena ingat teman-teman, sukses menurut kita belum tentu sukses di mata Allah. Jadi apa yang kita inginkan belum tentu baik di mata Allah. Dan percayalah apapun takdir yang telah Allah tentukan, itu yang terbaik buat kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.